ya ASEAN juga teman-temannya. ya. Ini ada yang tanya nih bro nih, asik nih. Cek beli asuransi kesehatan perlu nggak? Aduh, itu dia. Oke, Gimana, ini bro? gue bisa Jawab, kasih bro. Jawab, gambaran bro. ya. Jawab, bro. Asuransi kesehatan mungkin kalau gue udah berumur, kalau untuk gue bahkan ini gue jujur ya, gue nggak punya asuransi kesehatan. Alasannya? Ada sih, mungkin nyokap gue yang beli ya. Karena dia kan biasa ditawarin sama agent, dia selalu iyain kan duitnya banyak dia sekarang. Iya. Jadi mungkin gue dibeliin sama nyokap gue. Tapi gue sendiri, dan itu gak bakal gue pakai, itu biarin lah. Dia mungkin temennya agent atau apa, gak beli. Tapi gue gak punya bro. Karena menurut gue gini, lu kan kalau klaim kan lu mesti opnam dan lain-lain. Dan menurut gue selama kalau gue masih muda dan ada penyakit itu kayaknya semuanya bisa gue bayar sekarang. Iya. Ya. Dan kalau misalnya sudah yang berumur, itu ada bagusnya kalian ambil asuransi kesehatan tapi yang internasional bro. Tapi balik ini kan butuh duit untuk lu punya. Jadi misalnya kalau nyokap gua atau orang tua gua itu pasti gua ambilkan asuransi yang internasional. Nah fungsinya apa? Ketika lu mau buka kamar di Singapura, let's say misalnya lu butuh di Mount E, itu gampang ya. Ada aksesnya, tapi buat itu doang. Bukan untuk sebenarnya covering biaya, karena buat orang seperti kita bro. It's nothing gitu. Kayak tadi kita pagi udah dapat RM. Jam 7 jam 12 close. Agak beda gitu. Taraf hidupnya agak sedikit berbeda. Sama seperti mobil. Gue tidak punya asuransi mobil. Ngapain gue bayar asuransi mobil? Asuransi mobil ya. Kalau gue bayar asuransi mobil mungkin setahun gue bayar 2 miliar lebih bro. Total semuanya mobil gue. Iya. Saya Bisa 2 miliar. Seeman tuh. Dia bisa seeman mobil. Gue mobil mungkin 2 miliar, bahkan 2 miliar lebih ya. Ada yang 200 juta, ada yang 150, 200. 150. Ya mahal 150. lah ya, Sena ya. Iya. Sena mungkin gak tahu, tapi gue cek 220 kali ya, 250 Sena. Jadi kayak financially nggak wise. Dan kalau gini, sorry itu saya, gue kenal banyak bengkel kan. Ya. Maksudnya at least yang bisa benerin mobil itu gue tahu bengkelnya cuma satu. Endingnya ke situ juga teman gue ya, itu endingnya ke situ juga. Jadi gue mending bayar kalau kenapa-napa. Jadi gue bukan the guy yang asuransi kesehatan. Sama ini, asuransi jiwa. Gue nol ya. Gue bukan tipikal orang yang akan mengasuransikan jiwa gue. Kenapa? Gue tinggal berinvestasi kan sebenarnya. Yes. Gue berinvestasi, nanti gue estate planning. Ketika gue estate planning, gue bikin sebuah trust. Dan itu nanti ada beberapa komitenya. Itu yang akan laksanakan will-nya gue ketika gue meninggal nanti. Dengan struktur family office gue. Gue gak akan bikin asuransi jiwa. Itu kan call option kalau yang lu bisa strike price lu mati. Iya. Itu buat orang finance pasti paham tuh. Masa lu mau bet sesuatu yang kayak lu payout-nya lu mati anjing. Nggak ring a bell. Nggak ring a bell di gua. Ya. Jadi masa gue bayar sesuatu sampai sekian termin waktu, ketika gue mati itu di payout ke keluarga gue, that's fucking idiot nanti. Itu poor person's product itu namanya. Jadi itu cuma orang miskin menengah. Tapi kalau kalian tanya orang miskin butuh nggak? Mungkin butuh. Menurut gue mungkin butuh. Tapi gue tolol aja, gue nggak pernah pikir dari dulu. Ya. Ada bilang, awas agen asuransi lagi nonton, bagus kamu bertobat. Ya, bertobatlah kalian. Gimana kalau menurut lo asuransi? Lu punya gak? Gak ada sih. Gak, justru ya. Kita jangan, gue expect dia bahas punya loh. Orang kayak dia. Nol. Gue lumayan kaget, gue dengan responnya gue lumayan kaget. Nol loh. Nol. Nah, makanya kesehatan? Masih jiwa? Menimbang. Karena kayak saya selalu ditesis ya, kalau ya takdir kita nggak bisa tentuin juga. Jadi ya kita melakukan yang terbaik aja di hidup. Lu mau nggak gue kasih produk finansial yang lu payoutnya pas lu mati? Apa itu? Mau nggak lu? Gue tawarin nih. Gak kan, jangan pakai namanya deh, nggak usah namanya gitu kan. Gue taruh produk finansial, kayak lu bayar gue 5 tahun, oke? Lu bayar gue selama 5 tahun, per bulan lu misalnya deposit ke gue, let's say 20 juta, ya. Tapi pas lu mati, kalau lu mati, gue payout ke keluarga lu, lamsam yang lebih besar, mau nggak lu? Itu, mau nggak lu? Ya kayak skip sih. Skip kan? Karena itu kan kenapa? Karena ketika lu depositnya fix secara per bulan, itu jadi apa? Itu jadi float namanya. Jadi kalau anak-anak aktuaria pasti paham, itu jadi float. Jadi float ini dipakai untuk asuransi ini berinvestasi. Ya makanya kalau kalian lihat holding perusahaan-perusahaan terbesar di dunia, itu banyak asuransi, insurance group. Jadi uangnya dipakai per bulan ke lu, itu dinaikkan ke investasi, dibelikan indeks, float index, dibelikan S&P 500, dibelikan MSCI index. Dan ketika lu mati, diambil kecil dari situ, nah ini lu. Ya.
Jadi jawabannya compound lah uang kalian sendiri jadilah. Tapi kayaknya orang finance yang gue tahu nggak ada yang beli asuransi jiwa sih. Satu pun ya. Ya paling yang sakit jiwa paling. Sakit jiwa. Ini ada yang bahas gold nih bro ya. Oke, boleh. Ya terakhir kali kita bilang kan ke teman-teman, udah banyak banget yang FOMO dengan gold. Dan kita jelas ya di live stream waktu itu bilang 3.500 nih gold. Ya. Area yang mungkin reject dan orang udah terlalu banyak FOMO dan dia udah drop hampir 10% bro. Jadi kalian yang FOMO nih beli gold 100 juta udah kayak tinggal 90 nih. Udah kena. Jadi orang yang bilang kayak, gold investasi yang gak pernah rugi ya, lu rugi sekarang kan. Lu rugi sekarang. Rugi 10% loh. Iya betul. Jadi ya memang investasi itu apapun, itu Bitcoin, altcoin. Bahkan rumah lu tuh ada marketnya, lu gak paham aja. Iya, rumah lu tuh harian tuh ganti sebenarnya. Kalau dibikin chart tuh rumah lu ganti. Iya, apalagi Gila ada yang kayak yang tipikal, oke saya KPR ini kayak rumah. Lu gimana kalau tentang orang yang KPR rumah? Goblok sih. Alasannya? Ngapain lu ambil earnings power lu, terus lu setor sesuatu, yang itu lu baru lunas selama 20 tahun, 5 tahun pertama lu ngebayarin bunga ke bank. Itu gak make sense. Purely an idiotic product. Itu produk orang goblok namanya. Tapi bang? Riba. Ya, oke. Ya. Selalu ada tapi bang. Haram kalau buat gua. Gua nggak bisa bro. Jadi contoh. Yes. Tapi influencer biasa keuangannya. Tapi bang, kan gak semua orang bisa beli mobil gak nyicil. Ya gak usah beli mobil, maunya ada Grab, ada Gojek, mau merger tuh dua-duanya. Jadi gak usah beli mobil, lu kebanyakan gaya. Kita berdua kayaknya ya, kan kita juga lumayan tahu kan aset masing-masingnya. Kita kayaknya beli properti ketika itu kayak cuma 5% gak sih? Gak nyampe 3%. Dua. Ya 3% lah ya. Iya, gue 2%. Properti gue tuh cuma 2% dari aset gue. Gue tuh beli cash nih. Cash. Gue nggak bisa yang kayak, beli dulu terus gue nyicil terus kayak lunasnya 20 tahun tuh. Itu bro, gue duduk di sofa gue kan. Ya. Pantatnya panas bos. Mobil nyicil, aduh panas pantatnya anjing. LCGC nyicil gitu. Iya, LCGC nyicil kan 2 tahun itu, aduh panas itu pantatnya itu. Gak bisa gue. Ya. Jadi karena gue itu biasanya nggak menyumbang profitabilitas ke bank, makanya gue kepaksa beli obligasi. Kepaksa bro. Itu pun udah Indois itu kepaksa itu. Berapa banyak? Lumayan lah, lumayan. Biar bisa ada relasi gitu sama bank. Tapi kalau sebenarnya, karena gue ngasih bank tuh 0 bro. Lo harus tahu, 0. Gue nggak pernah minjem, gue nggak pernah KPR, gue nggak pernah nyicil mobil, gue nggak pernah ambil loan untuk bisnis. Gue orang yang nggak pernah berhutang sih. Gue juga tahu dia sama sih. Gimana menurut tuh orang berhutang itu? Karena hutang itu kan dari dulu ya. Gue fans berat Raja Salomo bro. Iya. Sulaiman kalau kalian tahu. Dia yang famous selalu bilang bahwa kalau lu berhutang lu adalah budak ke lendernya. Dan memang benar bro. Setuju. Lu KPR terus lu suatu saat lu gagal bayar, lu udah nyicil misalnya selama 10 tahun rumah lu disita lo. Itu tuh financial product yang gak make sense buat gue. Asetnya bukan lu yang punya loh. Ketika lu tanda tangan KPR itu kan bukan aset lo. Iya. Can be taken anyway sampai lu bisa lunasin KPR-nya kan. It's not your asset. Jadi orang bilang, tapi sewa tapi bang. Lah lu yang punya rumah lu bank bos. Sewa masih orang loh, lu lebih gampang lawan orang loh nyewa dibanding. Lu mungkin gak diusir loh, lu nyicil kayak please sebulan lagi ngetelat itu masih bisa bayar. KPR gak bisa loh kayak gitu. Ya kan? Ya. Karena mereka peduli NPL, non-performing loan. Orang kan gak ada NPL nih, mereka gak ngeliat kayak balance sheet begitu. Jadi kalau lu bilang kayak KPR tapi rumah sendiri, enggak goblok, bukan rumah lu. para penggila riba ini kan. Para penggila riba ini. Karena banyak juga kayaknya artis ya atau kayak public figure yang ngajarin. Yang ngajarin tapi ada yang tobat juga bro, banyak juga yang kayak udah kayak distance ya setelah kayak usia berapa itu kayak akhirnya udah nggak KPR lagi dan ya itu memang ya preferensi orang masing-masing karena biasanya orang-orang balik lagi milenial lagi loh yang kecanduan KPR tuh. Betul. Milenial tuh udah kayak beli saham, main KPR, pinjol, terus habis itu apa lagi? Peer to peer lending. Terus uangnya sekarang hilang ya nggak milenial? Milenial. Iya bener loh. Iya kan? Mereka fix aja 15% fix rate. Terus bisnisnya biasanya travel terus kena COVID. Selalu ini
Terus bisnisnya restoran kena COVID. Sama travel biasanya. Bayangin loh milenial, iya bener loh. Mereka Travel KPR, umroh terus lari gitu iya. biasanya. Mereka KPR, mereka pinjol. Nih lu denger loh milenial goblok lu. Mereka KPR, mereka pinjol, mereka peer to peer lending, mereka beli saham. Iya. Aduh, kasihan, ya kan? Iya, endingnya biasanya jangan sampai jadi ojol gitu. Iya kan? Banyak bro, gue kemarin nonton Device. Dia kuliah bro, nah itu tuh kuliah tuh. Ya, jangan begitu kalian ya. Jangan. Oi, nah ini rekomendasi buku yang belum bro tim sebut. Nah ini kan bro, dia coba gua tanya. Yang udah disebut Wealth of Nation, Intelligent Investors, Quality Analysis, The Common Sense of Investing. Ayo, namanya ini Alpha bro. Gua tanya lu kesini, ayo kita bedah laporan keuangan. Gua mau lihat security analysis lu udah selesai atau belum. Gue yakin ya, rekomendasi gue ya, Wealth of Nation sama Security Analysis, satu bajingan pun yang nonton ini belum ada yang selesai dulunya. Satu bajingan pun belum ada yang selesai. Kalau selesai pun, mereka understandingnya bro, itu 0,1% dari apa yang ditulis Benjamin Graham. Iya kan. Sama David Dodd. Mereka kan 0,1%. Mereka kan filsuf bro. Ya, sukanya baca sih, kan tolol. Yakin gue, 0,1% pun lu tidak paham isinya Security Analysis. Tidak paham, tidak mengerti. Ya, baca ulang sih. Ya, kan? Kalau nggak ngerti, ini masih ada bukunya Aceh nih. Ya, masih ada bukunya Aceh bro. Karena gue tahu lu nggak bakal ngerti security analysis. Ya, nggak bakal sampai di otak lu dan lu nggak akan paham. Jujur aja gue bro sini. Gimana? Menurut orang ngerti nggak baca security analysis lo? Ya nggak. Kebanyakan nggak ngerti ya. Nggak, itu masih bisa counting dulu kan? Iya. First off masih bisa counting dulu. Ya plus juga sebenarnya bukunya Benjamin Graham ya, yang Intelligent Investor juga. Teknis juga itu? Untuk pemula itu nggak friendly tuh. Oh iya. Bukan friendly untuk pemula. Dia tuh nggak jelasin loh. Dia langsung bilang margin of safety. Karena kan banyak juga kan influencer yang gaya-gayaan kayak, oke, buku apa untuk pemula langsung dikasih Intelligent Investor. Ya betul. Dia ini sih nggak terlalu ngerti dia juga. Dia aja nggak ngerti. Benar. Ya kan? Dia nggak ngerti itu bukunya isinya apa itu. Ya. Jadi yang Bro Kakak bilang bener. Kadang buku yang, kan lu nanyanya buku apa yang bagus menurut gua. Benar. Belum tentu cocok buat kalian loh. Ya, kalau yang friendly untuk pemula ini bukunya nih. Ya, CTG tuh. CTG tuh di belakang tuh. Itu apa itu investasi. Nah, oke tuh. Basic lu bisa baca, bisa selesai, ya lu 70% ngerti lah. Kalau lu baca 2 kali 80, baca 3 kali 90. Gitu. Lu udah dapat framework understanding. Tapi kalau lu nggak suka nonton buku, ya modul kita. Lu selesai yang The Art of Crypto Trading bro. Modul itu coba ditunjukin bro. Udah langsung jago tuh ya. Ada yang bilang Timothy scam, kelasnya kemurahan. Ya sebenarnya benar, kemurahan. Nah ini ya, The Art of Crypto Trading. Ya di sini intro to modern day crypto trading, ya how to transform. Nah ini dari sinilah ya. Nah ini dulu, kalian ini coba deh. Ayo, siapa yang udah selesai ini, coba komen. Dapat apa kalian dari situ? Selesaikan di Benar. modul pertama nih. Lu selesai The Art of Crypto Trading. Gua yakin lu udah ada baseline yang kuat ya. Udah ada dasar yang mantap ya bro ya. Benar. Karena nggak banyak buku yang bagus juga teman-teman. Jadi gini, kenapa banyak yang nanya kan? Kenapa gue rekomendasi bukunya buku klasik bro? Karena emang yang bagus yang klasik. Benar. Yang lama-lama bro. Apa aja yang bagus ya mungkin? Oh pizza lu udah datang ya? Iya. Makan dulu bro. Oh, iya. Jadi menurut gue apa itu? Cara belajar beda-beda ya. Kalau gue emang kebetulan gue suka baca buku. Yes. Gue suka baca buku, tapi Bro Kakak pun benar, dia juga pasti dulu suka baca buku. Orang kita dulu kalau nganggur dulu di bandara suka belinya buku ya. Iya. Jadi kita baca, habisinnya di situ, bahas pas pulang dah. So habis ini apa, dapat apa, lu dapat apa dari ini? Gak ada waktu. Kalau gue sekarang baca buku, sorry tuh saya gak ada waktu. Gue sukanya belajar dari podcast sekarang. Iya. Jadi kalau tanya metode belajar Timothy itu apa? Jawabannya podcast. Karena podcast tuh unfiltered thought dari orang. Bener. Gitu. Jadi gue biasa ini kan juga podcast kan? Oh ini juga podcast. Jadi kan lu kan di sini kayak lu nongkrong sama gue. Lu kapan lagi lu nongkrong sama orang yang punya duit kayak gue, punya duit kayak dia, terus mau ngomong sama lu? Gak banyak kan? Jelasin begini kan? Jelasin begini. Tentang cara pikir gitu, kita. Kan? Gitu. Jadi gue podcast, gue banyak dengerin bro. Jadi kalau podcast kayak misalnya Elon Musk tuh gue digest semua podcastnya. Joe Rogan? Joe Rogan kalau guestnya billionaire kan banyak kan guestnya. Biasa gue digest juga. Jadi ya begitulah.